potong ya. Saya belum selesai. Kalau ditusuk jarum nggak tembus, saya 14 ya, 14 ya. Bro, tusuk aja bro. Tusuk. Bro, penjara dikit nggak apa-apa, 14. Ente kadang-kadang juga ente. Coba ane lihat dulu itu ane. Ane jarum. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nah, kita tahu bahwa Raffi Ahmad dan Andre Taulany akan dilaporkan atau minimal disentil soal gelar sultannya, Sultan Andara dan Sultan Bintaro yang disematkan oleh masyarakat kepada Raffi Ahmad dan juga kepada Andre Taulany. Gara-gara gelar sultan itu, Firdaus Oyubo bahkan akan melaporkan Raffi Ahmad dan juga Andre Taulany. Disentil seperti itu karena mungkin beda level ya. Andre Taulany dan juga Raffi Ahmad tidak memberikan panggung kepada Firdaus Oyubo. Mereka tidak mengomentari dan tidak menanggapi apa yang dikatakan dan diancamkan oleh Firdaus Oyubo. Namun mereka membalasnya dengan elegan. Nah, bagaimanakah cara Raffi Ahmad dan Andre Taulany membalas Firdaus Oyubo? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kalau sultan pasti elegan, termasuk juga membalas ocehan dari seorang pengacara Firdaus Oyubo yang mempermasalahkan gelar Sultan Andara dan Sultan Bintaro dari Raffi Ahmad dan juga Andre Taulany. Mereka mempermalukan Firdaus Oyubo dan para dukun dengan mengundang Dr. Richard Lee di acara mereka. Ya, di situ juga dihadirkan Regen untuk memparodikan dukun kebal. Ya. Apa yang Anda mau? Apa yang Anda mau? Ya. Langsung saya potong ya. Saya belum selesai. Kalau ditusuk jarum nggak tembus, saya 14 ya, 14 ya. Bro, tusuk aja bro. Tusuk. Bro, penjara dikit nggak apa-apa, 14. Ente kadang-kadang juga ente. Nah, itulah parodinya, dan kita tahu bahwa itulah adegan yang paling memalukan yang dilakukan Apa yang Anda mau? Ya. Jindan di podcastnya Dr. Richard. Dan karena adegan itu viral, akhirnya Dr. Richard dilaporkan ke polisi oleh Firdaus Oyubo atas nama Jindan. Padahal Jindan tidak mau melaporkan Dr. Richard. Dan kini Jindan sudah dekat dengan para pemburu dukun seperti Dr. Richard dan Dennis Karyesta. Akhirnya Firdaus pun marah dan menelpon Dr. Richard untuk menghajar Jindan dan berkolaborasi dengannya. Tetapi Dr. Richard menolak mentah-mentah sehingga Firdaus pun makin marah. Ini dimanfaatkan oleh Andre Taulany dan juga Raffi Ahmad untuk mempermalukan para dukun dan juga Firdaus. Bro, tusuk aja bro. Tusuk. Bro, penjara dikit nggak apa-apa, 14. Ente kadang-kadang juga ente. Coba ane lihat dulu itu ane. Ane jarumnya. Nah, itulah Andre Taulany langsung berdiri dengan semangatnya, dengan emosinya, mungkin juga meluapkan kekesalannya kepada Firdaus dan para dukun ini. Dia pun menyindir bahwa sayang kan hanya ditusuk jarum terus dapat iPhone 14 bro, iPhone 14. Jadi di sini dia menyindir bahwa sebenarnya dukun ini sangat mata duitan. 14. Ente kadang-kadang juga ente. Coba ane lihat dulu itu ane. Ane jarumnya. Wah, ini beda lagi nih mah. Beda lagi nih. Ya ilah tusuk. Jadi bagaimana maunya Anda? Ya kalau misalkan ketika saya ditanya, apakah maunya saya? Sakti, Anda kan sakti nih. Ya, saya sakti. Gini aja sebenarnya Pak Raffi. Istilah kata ini kan kita hidup.
Itu tidak perlu untuk menunjukkan atau seperti apa. Gak intinya, jadi Anda mau apa? Dalam kehidupan itu ada goib, ada kehidupan nyata, ada kehidupan fana, ada kehidupan fantasi. Dan begitulah Raffi Ahmad juga menyindir bahwa memang para dukun dan pengacara ini bulet-bulet senengannya, berputar-putar kalau memberikan penjelasan. Karena itulah Raffi Ahmad kemudian langsung menegur dengan, Anda maunya apa? Menunjukkan atau seperti apa? Gak intinya, jadi Anda mau apa? Dalam apa? Gak intinya, jadi Anda mau apa? Dalam kehidupan itu ada goib, ada kehidupan nyata, ada kehidupan fana, ada kehidupan fantasi. Nah, saya tahu persis. Saya sahabat. Tahu persis. Jangan terlalu tahu persis. Sudah. Jadi mau nggak dia? Dari kita jalan di masing-masing jalurnya aja, dokter. Ente kan udah nih di tempat ente klinik kecantikan. Apakah anda pernah kayak pembuktian mana orang cantik gara-gara ente? Nggak pernah kan? Nah begitulah. Nampaknya puas si Raffi Ahmad dengan Andre Taulani dengan memparodikan hal ini. Raffi hanya senyum-senyum dan Andre Taulani nampak sangat bersemangat melihat Regen memparodikan Jindan. Ini apa? Anda maunya gimana? Mulai sekarang Dokter Lee. Ini siapa? Ini siapa? Ini sahabat saya. Saya tahu persis. Melihat keberhasilan Dokter Lee. Ya. Teman saya ini juga akan membuat klinik kecanduan. Jadi Sultan Andara seperti Raffi Ahmad, kalau bisa jangan lewat sana, karena ini anak sekolah London School. Jadi misalnya Raffi Ahmad atau Andre Taulani gitu pakai nama Sultan, janganlah gitu loh. Tapi kalau kita tegur sekali dua kali masih begitu juga, ya udah kita somasi kan gitu. Kita itu kan acara hukum kan gitu. Hukum acaranya kita laksanakan. Bukan mau melaporkan, bukan. Tetapi kalau masih ngeyel dan masih menghina, itu tugas saya sebagai Panglima Salatin. Ingat ya, hanya organisasi Salatin gitu ya. Bukan berarti saya mewakili nama sultan-sultan lain ya. Salah kalau saya mewakili nama sultan lain, karena saya hanya mewakili sultan-sultan yang telah masuk ke dalam lingkup Salatin, lembaga Salatin ya. Artinya di sini ada juga organisasi-organisasi para sultan ya. Tetapi yang masuk dalam lembaga Salatin ini tidak sembarangan. Harus benar-benar orang yang diteliti sejarahnya, terahnya, yang benar-benar cicit atau cucu dari kesultanan. Jadi jangan sampai nangis darah pun kalau ngaku sultan di lembaga Salatin. Kalau nggak ada nasabnya nggak bakal tercatat, nggak boleh. Gitu, nggak boleh. Coba aja daftar ke lembaga Salatin, boleh nggak itu dibayar pakai uang? Nggak bisa. Karena lembaga Salatin ini ketat. Itu Gus. Betul. Artinya di sini saya meluruskan semua pertanyaan. Nah, tapi di zaman yang penuh fitnah ini mungkin sudah layaknya lah kita sebagai generasi sultan ini turun untuk meluruskan, ya kan? Karena memang kita dikenal juga zaman dulu kenapa perjuangan itu sampai bisa memenangkan ya. Memenangkan ini karena kita melalui doa-doa dan ridha Allah SWT. Bukan kekuatan apa, tapi kekuatan Allah SWT. Betul. Gitu. Dan keinginan Senopati ya, maaf saya manggil pengacara koboi Senopati dalam bahasa budaya saya sebagai orang Jawa. Iya. Para kiai-kiai itu jangan lupa mereka itu keluarga keraton juga. Iya. Nah, ya para kiai kebanyakan, saya nggak bilang semuanya ya, kebanyakan tuh juga memiliki darah priai, darah ningrat. Raden segala macam, itu tuh fakta sejarah nggak bisa dilupakan. Makanya dengan adanya Senopati pengen bagaimana untuk memperhatikan ilmu metafisika di pesantren segala macam, dalam hal ini tentunya ilmu santri ya, memahami dukun harus jelas nih, dukun hitam atau dukun putih. Saya kira itu pas karena bersamaan kemarin aja ada generasi milenial, oknum generasi milenial membakar kitab tafsir. Naudzubillah. Katanya harus langsung ke Quran. Nah, itulah tugas Salatin nanti ketika ada orang-orang yang kurang ajar dengan Islam, saya akan turunkan pasukan saya. Jangan macam-macam sama Islam. Itu aja. Itu tugas saya sebagai Panglima Salatin. Islam yang moderat ya. Islam yang memang Islam gitu. Yang Islam yang sebenarnya. Bukan juga teroris. Bukan teroris maksudnya. Kita anti teroris. Ya, wasotian ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shallu ala Nabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Viral lagi. Gimana?